Yo, halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas tentang XRP ya, kemudian apalagi Polkadot atau Dogecoin ya, terus apalagi ada cake juga mau saya bahas teman-teman ya. Jadi tiga pilihan untuk review ya malam ini. Jadi yang komen-komen ya, saya gunting rambut atau enggak ya, saya gunting rambut baru gitu ya teman-teman ya. Udah cuan lumayan lah, maksimal gitu kan kata orang. Wah, ini gunting rambut dulu lah, persiapan buat September bro ya kan, persiapan buat market September. Ini kita masih happy dulu lah nih ya. Di bulan Agustus ini kita masih happy dulu gitu kan. Tadi udah saya bahas teman-teman ya. Oke guys, jadi ini ya. Jadi buat kalian yang nanyain Bitcoin, kemudian Habar, BNB, Ethereum, itu udah saya bahas tadi, saya upload ya. Jadi kalian bisa search saja. Terus ada AAV, Cardano, sama Matic, itu udah saya bahas juga hari ini. Jadi kalian kalau penasaran saya udah upload apa, kalian coba ke YouTube saya, terus ke bagian video saya hari ini udah upload apa aja gitu ya. Dicek aja teman-teman ya. Ini ada yang request ya, masih banyak yang request bahas ada Matic, AAV, itu udah saya bahas teman-teman, udah upload hari ini tuh. Ya, hari ini ada 3 video sama ini video keempat ya. Jadi kalau satu video saya bahas 3, 4, 5 koin gitu ya. Kalau lebih dari itu kebanyakan teman-teman, makanya saya pecah jadi beberapa video ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja tanpa basa-basi, kita untuk pembukaan itu bahas XRP dulu. Oke teman-teman, jadi kita bahas untuk XRP dulu ya. Jadi XRP ini membentuk pattern ascending triangle teman-teman ya. Jadi seperti ini ya patternnya teman-teman ya. Jadi semoga didukung sama Bitcoin juga, jangan turun dulu ya. Semoga dia juga nggak fake breakout teman-teman ya. Untuk dia bisa menggapai. Jadi targetnya ini seperti ini teman-teman ya. Targetnya kita ukur aja, kemudian kita copy ya. Ini sama ya teman-teman tuh ya, sama. Nah, ketika breakout itu targetnya di berapa? Di sini memang ada resist juga di sekitaran Rp22.600. Itu menjadi target ketika XRP mampu breakout dari pola triangle ini. Ya teman-teman ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Jadi XRP ini time frame 4 jamnya lagi menuju ke area overbought juga ya. Semoga memang dia kuat untuk breakout. Jadi memang posisi sekarang ini dia bertemu dengan resistennya yang cukup kuat, itu di sekitar 18.500-an rupiah ya. Ketika dia bisa benar-benar breakout teman-teman, OTW ke sekitar berapa targetnya, yaitu di 22.600-an rupiah ya. Kemudian ini sebelum nyampein ini saya ganti warna deh ya teman-teman ya. Targetnya ini saya ganti warna merah. Oke ya. Sebelumnya itu ada 1, 2, 3 ya, beberapa resisten. Nah, resisten terdekat next itu setelah ini ya teman-teman. Ini kan resist 1. Next resist itu ada di sekitar 20.000. Resist selanjut lagi itu ada di 20.900 dan selanjutnya di 21.800-an ya. Jadi ada resist 1 nih ya. Nih saya tandain aja deh ya. Ini ada 1 teman-teman ya. Kemudian ini ada 2, 3, 4 sampai ke 5. Ini yang warna merah ini menjadi targetnya ketika dia breakout dari pola triangle ini ya. Next lagi resist di berapa ya, ada di sekitar 23.600-an dan di 24.800-an untuk XRP. Jadi ini jangka pendeknya beberapa resisten udah saya infokan. Oke teman-teman ya. Jadi untuk support yang cukup dekat, yaitu pasti dari pola support triangle ini itu, atau sekitaran 17.600-an, sekitar itu posisi sekarang teman-teman ya. Jadi keputusan kalian mau entry di berapa, di 17.700, 17.600 atau di 18.000-an ya. Keputusan di tangan kalian mau beli atau tidaknya. Oke, dan mau TP di area berapa, beberapa resist ini udah saya infokan ya. Keputusan di tangan kalian kembali ya. Jadi ketika dia memang breakout, kita bisa lihat nih ya, jalannya itu nggak mulus, nggak langsung satu tiang tinggi gitu teman-teman ya. Jadi beberapa candle, terdiri dari beberapa candle. Nah ya teman-teman, ini untuk XRP nih ya. Ketika dia naik juga kita bisa lihat nih, beberapa candle naik turun, stuck naik turun ya. Seperti ini teman-teman, beberapa candle ya. Jadi nanti ketika dia OTW ke targetnya, ketika berhasil breakout, nanti juga terdiri dari beberapa candle warna hijau dan merah ya. Itu teman-teman untuk XRP ya, jangka pendeknya udah saya infokan. Oke, next kita bahas DOT atau Polkadot. Oke ya, dia memang stuck ya teman-teman, kebentur di resist di sekitar 415 ribuan untuk si DOT atau Polkadot ini. Dan dia akhirnya ya, kita perbesar dulu, akhirnya dia meretest nih, meretest dari EMA 21 dan 34 nya. Time frame 4 jam atau sekitaran 392.000 dan sekitar 382 ribuan
ya untuk bisa mencoba melewati resist yang cukup kuat ini. Kalau dia nggak kuat nembus lagi, kembali lagi ke support bawahnya di EMA 21 dan 34 garis warna merah dan biru ini. Ya, kisarannya tadi udah saya berikan. Lalu atau lebih bawahnya lagi di retracement 0,618 ini atau di sekitaran 370 ribuan. Dan di sana juga ada MA50 nih posisi sekarang atau garis warna hijau ini. Nah, itu harus kalian perhatikan teman-teman ya. Support lebih bawahnya lagi ada di berapa bang? Ada di MA100 ya, garis warna ungu ini atau sekitaran 338 ribuan. Ya, dan bawahnya lagi yang cukup kuat yaitu di retracement 0,786 itu sekitar 276 ribuan ya, sekitar itu teman-teman ya. Untuk si dot atau Polkadot ini. Lalu resist selanjutnya ya di ini teman-teman, di retracement 0,5 ini atau sekitar 437 ribuan. Next lagi itu ada di sekitar 480 ribuan yang ini ya, garis ini teman-teman. Dan di retracement 0,38 atau sekitar 503 ribu. Nah ya teman-teman, jadi itu untuk beberapa area support dan resisten terdekat dari dot atau Polkadot ini. Kan kita juga tahu kalau dot ini masih dekat-dekat sama eventnya. Jadi ya kemungkinan untuk menggapai beberapa resist ini masih cukup bisa untuk digapai sama dot. Nah tinggal kalian pilih aja mau take profit di area resisten yang berapa dan area buy berapa. Jadi mungkin kemarin tuh banyak bro, saya udah beli Polkadot di 240 ribu, di 280 ribu, di 300 ribu. Banyak yang komen seperti itu ya. Sekali lagi saya ucapin selamat ya teman-teman ya untuk yang sudah beli-beli Polkadot atau Dotcoin ini. Atau juga kemarin ada yang beli di 330 ribu. Selamat juga, udah profit juga teman-teman. Nah ya, kita udah bahas untuk XRP dan Dotcoin. Next kita bahas untuk Cake. Nah Cake ini kemarin tuh ada saya bahas. Mana bro bahas Cake? Ya saya bahas Cake itu waktu Cake dan BEC dan BUSD itu mau listing di Indodax. Itu terakhir kali saya bahas. Nah ini ya teman-teman, sekitaran 1 minggu yang lalu. Nah ya, itu Cake itu masih berapa teman-teman ya? Masih di kisaran-kisaran 20 dolaran, 19 dolar sampai 20 dolar ya. Kalau nggak salah Cake itu kisaran-kisaran itu teman-teman. Ya kisaran 19 sama 20 dolaran ya untuk Cake. Nah ya sekarang ini tadi itu udah sampai kisaran 26 dolar malah. Mantep jiwa nih. Kalau nggak percaya kita setel aja teman-teman ya. Kita setel. Nah ini ya teman-teman ya, CoinCake BEC BUSD listing di Indodax. Nah ya, jadi ini memang waktu itu saya bahas masih di 19,6 dolar ini. Ya waktu itu juga udah saya infokan untuk Cake itu berpotensi naik. Ya tapi keputusan di tangan kalian mau beli atau enggak itu bebas. Ya teman-teman, karena memang kan udah simpang siur juga ya kalau misalkan Cake ini mau burn, udah deket-deket burn. Ya, jadi saya udah infokan seminggu yang lalu. Oke teman-teman ya, udah seminggu yang lalu dan sekarang tadi udah sampai 26 dolar. Ya, kalau memang kita ukur berapa sih ya profitnya teman-teman ya. Sekitaran kemarin itu 19,6 dolar ini ya, sampai tadi tertingginya itu udah sekitar 32%. Ya, sekali lagi saya ucapin selamat buat kalian yang memberanikan diri untuk beli Cake. Ya, teman-teman, ini versi USDT-nya ya. Next target itu ada di sekitaran ini teman-teman ya, ada di sekitar 29 dolar, di 32 dolar dan di sekitar 37 dolar untuk resist selanjutnya ya teman-teman. Bebas kalian mau take profit di sekitar berapa ya teman-teman. Cake kalau masih punya ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mau beli sekarang, sabar waktu dia koreksi teman-teman ya. Sabar waktu dia koreksi ke sekitar berapa ya, kisaran 22 dolar sampai kisaran 24 dolar. Itu adalah area terdekat ya teman-teman. Kalau bawahnya lagi itu ada MA100 atau garis warna hijau itu kisaran 20,5 dolar. Nah itu keputusan di tangan kalian mau entry di harga berapa ya teman-teman ya. Itu untuk Cake, untuk versi USDT-nya. Dan ini untuk versi rupiahnya, tadi sampai hit sekitaran 376 ribuan. Wah mantap sekali nih ya teman-teman. Dari time frame 4 jamnya juga masih di stokastiknya juga OTW ke area overbought ya teman-teman. Jadi masih sangat mungkin dia hit ke sekitaran 400 ribu up ya. Jadi bebas lagi atau Dior kembali untuk beli Cake, kemudian DOT dan XRP ya teman-teman. Infonya sudah saya update ya mengenai 3 koin yang bagus ini menurut saya teman-teman ya. Dan patternnya juga saya udah infokan. Dan ada beberapa pattern, ada symmetrical triangle pattern, ascending dan descending ya. Ini beberapa lah pattern triangle ya buat kalian lah yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu ya sudah ya teman-teman.
Itu informasi terbaru mengenai XRP, DOT dan Cake ya teman-teman ya. Jadi ini 3 koin yang menurut saya bagus ya untuk saya bahas ke kalian atau update terbaru. Ya, semoga bisa bermanfaat informasi ini. Sekali lagi Dior kembali teman-teman, kalian bisa research kembali untuk 3 koin yang saya bahas barusan. Itu aja teman-teman mengenai 3 koin ini, dan harus berhati-hati juga untuk Bitcoinnya. Ya, kalau Bitcoin koreksi yang lain gimana? Yang lain juga pasti terdampak. Cuman efek dari Bitcoin koreksi itu, dampak dari koin-koin itu berbeda-beda. Ada yang malah sideways, ada yang koreksinya kecil, ada yang koreksinya lumayan, atau bahkan ada yang pump kalau waktunya di pump. Ya, gitu teman-teman ya. Itu disclaimer-nya udah saya infokan ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.